Halo Dokter Rosna. Halo, Halo Happy Mom semuanya, saya Dr. Olivia Widianti Budiman SPOG dan Dokter halo, Rosna. saya Dr. Rosna, Pinontoan, SPGK, spesialis gizi klinik. Hari ini kita mau lanjutin topik apa, Dok? Jadi kan seperti yang sebelumnya nih Dok, kan saya sempat ngomongin, kita hari ini mau ngomongin soal mitos dan fakta. Terutama untuk nasi. Nasi Oke. itu kan banyak yang bilang kalau nasi dari beras hitam Mm-mm. kalorinya lebih sedikit daripada nasi putih. Mm-mm. Sehingga dia lebih disarankan untuk orang-orang yang kencing manis atau orang-orang yang nggak mau gemuk atau yang lain. Nah itu benar atau enggak dok? Oke, gini, eh, nasi putih dan nasi berwarna memang ada bedanya. Lebih bagus mana? Ya, selalu nasi berwarna lebih baik. Lebih baiknya apa? Nah, ini yang mesti dipahami ya. Secara kita ngomongin untuk tujuan turun berat badan misalnya. Secara kalori, surprisingly sebenarnya sama. Jadi Oh sekitar ya, 100 gram beras ya, kita ngomongin beras ya, sekitar 100 gram beras mau itu putih, coklat, hitam, merah, kalorinya kurang lebih sama, sekitar 360 kalori. Nah, wow. yang membedakan adalah kandungan seratnya, kandungan mineral sama vitaminnya. Di situ bedanya. Jadi kenapa pada mereka yang punya target penurunan berat badan, kita suruh makan nasi berwarna. Kalau saya ya, klien saya, kalau mau, kalau suka. Karena ya jangan dipaksa dong. Kalau dipaksa jadi gak enak nanti ya. Oke, oke. Nah, kenapa kita pakai nasi berwarna? Karena tadi seratnya lebih tinggi. Jadi targetnya supaya rasa kenyangnya lebih lama dan Oh, lebih dapat kenyangnya. Harapannya makannya bisa lebih dikit dengan nasi dikurangi, dengan dia pakai nasi berwarna, jumlah yang dimakan kita kurangi, dia bisa dapat kenyang yang sama. Itu targetnya. Saya ini pertanyaan bagus sekali, Dok. Karena saya pernah ketemu klien saya, dia mau turun berat badan, dia udah inisiatif, dia makan nasi merah, jadi menggantikan nasi putih menjadi nasi merah. Tapi waktu dia keluarin lunchbox-nya, saya kaget. Itu segini ya, berapa? Ada kali 30 cm panjang wah, lunchbox-nya, isinya nasi merah tok. Terus saya wanji. tanya, itu nasi buat makan berapa lama? Dia bilang, ya itu buat saya sekali makan, banyak banget. Dia bilang, iya kan katanya nasi merah bagus buat diet. Jadi saya tambah banyaknya. Alamak, saya bilang sakit kepala saya. Jadi saya tanya, terus berat badanmu turun apa naik? Ya tidak bergeming. Jadi Itu nggak sebenarnya tambah naik. sama aja kalorinya, cuman seratnya banyak sehingga rasa kenyangnya lebih lama gitu ya dok. Nah, tadi kan Betul. dokter bilang 100 gram beras. Itu 100 gram beras kalau menjadi nasi kira-kira berapa banyak tuh? Jadi Apakah double, kita satu jadi kali makan 200. 100 gram itu kira-kira? Tidaklah tentunya. Tapi kalau orang Indonesia tipikalnya mungkin segitu ya. 100 gram beras itu kalau jadi nasi jadi 2 kalinya, jadi sekitar 200 gram. 200 gram itu kalau centongannya itu kira-kira 1,5 centong, Dok. 1,5 Satu centong. setengah centong. Kalau Ya. pakai mangkok nih biasanya kan kalau beli di restoran tuh pakein mangkok tuh dok. Itu Oh, itu satu lebih. mangkok itu Oh, lebih. Kalau nggak percaya dokter perhatiin, kalau dia lagi ngambil nasi, itu berapa centong? Satu, tekan dikit. Satu lagi, tekan dikit. Satu lagi, tekan dikit, baru ratain. Itu minimal 3 centong, saya sering hitung. Saya sering oh itu lebih liatin parah gitu lagi mereka. berarti Prok, itu. prok, prok. Tekan, tekan. Oh, lebih parah lagi, lebih dari itu. Ya, Berarti biasanya 3 harusnya centong. satu centong aja cukup. Ya, susah dok, saya ngomongnya gitu. Balik lagi deh yang ke menu itu, yang telapak Benda mewah, seimbang, mewah telapak itu. tangan. Oh, jadi Ya, nasi yang matangnya kira-kira segede segede genggaman tangan kita gitu ya. iya, dan ini nggak pakai teken ya, Dok. Mau Oh itu ya, teken-teken jadi bola, terus oh ya kan sama gitu. kadang-kadang ada yang dipadetin gitu. Itu nggak Ah, bisa gitu ya. Berarti nggak harusnya bisa. yang ya cukup kira-kira segitu aja. Ya diambil aja kira-kira segini, udah dikumpulin dikit lah boleh, dikumpulin pakai sendok. Nanti itu dikumpulin dikit, kira-kira hampir sama besar, oke gitu. Ya. Terus masih ngomongin soal nasi nih dok. Ada juga kan yang bilang nasi yang diingetin itu kalorinya apa lebih kecil juga dibandingin nasi yang baru matang.
gitu. Dan biasanya kalau misalnya orang-orang yang kencing manis itu kan banyak yang bilang, oh nggak boleh makan nasi yang baru matang, harus yang udah diinepin, dipanasin. Itu kira-kira gimana? Nah, yang benar itu nasi dingin. Nasi lewat malam, nasi kemarin itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya masuk kulkas ya. Itu ternyata itu ada penelitiannya, Dok, banyak penelitiannya. Ternyata itu nasi putih ya, bukan nasi berwarna. Kalau nasi berwarna kita belum ketemu, karena mungkin nggak ada gunanya nasi berwarna diinepin itu nggak ada gunanya. Nasi putih, tadi kan nasi putih seratnya sudah turun, ya, karena dibuang, kan dia diasah kan lapisan paling luarnya yang banyak serat itu dibuang, jadi isinya tinggal patinya, tinggal karbohidratnya, ya. Itu kalau kita dinginkan, ya, apalagi masuk kulkas, ternyata ada senyawa yang namanya resistant starch, ya, itu meningkat. Jadi patinya berubah bentuk jadi mirip serat. Jadi si Oh, nasi putih yang tadinya rendah serat, itu ternyata kandungan seratnya jadi ini meningkat. Jadi efek dia yang meningkatkan gula darah cepat, ya, jadi istilahnya indeks glikemik tinggi, itu jadi turun. Itu dia bisa kejar-kejaran sama nasi merah. oh Itu untuk gitu. mhm mhm. Tapi Jadi kalau yang misalnya kadang-kadang kalau kita masak nih ya dok, kalau masak kan kadang-kadang pakai rice cooker sekarang. Terus ya, dicolok terus biar selalu hangat gitu hangat, katanya. Itu heeh. kira-kira bagaimana dok? Ya, hangat ini yang jadi masalah, jadi sebenarnya. Jadi kalau saat dihangatkan, panas, semakin dia panas, ternyata resisten startnya semakin rendah. Dalam arti seratnya makin rendah. Jadi makanya nasi yang baru matang, hangat-hangat, asap ngepul, wangi-wanginya, kalau ngomongin sehat, itu paling tidak sehat, apalagi nasi putih. Itu paling nggak Oh, bagus. padahal paling Ya, enak. ya, tapi itu tidak berlaku untuk nasi berwarna ya, karena saya juga belum ketemu tuh ada penelitian tentang nasi berwarna yang diinepin, ya. Itu Oke. untuk nasi putih, ya. Nah, kalau nasi putih masuk kulkas dingin, kalau keluar dingin-dingin saya juga nggak mau makan sih, Dok. Kamu mau? Betul, betul banget Aku dokter. juga nggak mau. Nah, dipanasin ulang, boleh, nggak masalah. Memang resisten startnya turun, tapi masih lebih baik daripada nasi yang baru mateng. Masih lebih baik. Ya, jadi ternyata juga dari penelitian menunjukkan si resistant starch yang di dalam nasi putih itu rusak karena tekanan dan suhu tinggi. Jadi proses masak dengan rice cooker yang konvensional itu ternyata kalau dibandingkan dengan kita masak nasi yang masak nasi Aron, yang tradisional, diapain namanya? di Aron, di Aron. Diaron atau di apa, ya, itu lebih baik. Ya, dia Oh, dalam indeks glikemiknya ternyata yang dimasak secara tradisional itu lebih rendah. Jadi akan lebih baik buat mereka yang diabetes, gitu. oh begitu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk orang-orang yang diabetes atau orang-orang yang mungkin tidak mau terlalu melambung berat Oke, badannya itu bisa didinginin dulu gitu ya nasinya ya, dok ya. bisa. Karena harusnya dia akan rasa kenyangnya itu lebih dapet dia. Meskipun kadang-kadang jadi lebih kering. Saya pernah cobain sih, Dok. Terus terang sih gak enak. Lebih enaknya lebih enaknya anget dulu ya, panas-panas gitu, dimakan pakai Enggak juga, sambal. enggak juga. Tapi saya sih lebih suka makan nasi berwarna. Nasi merah aja masih lebih enak lah dibanding itu. Nah, Tapi ada yang kadang-kadang ada biasa. juga nih karena kadang apa namanya, nasi beras hitam atau beras merah itu kadang-kadang kan nggak enak tuh. Ada yang Mhm, mencampurkan dengan beras putih gitu pada saat mhm, memasak itu mhm. kira-kira bagaimana, Dok? Apakah berpengaruh? Ya nggak apa-apa, jadi mainnya di komposisi. Itu sebenarnya sih masalah kebiasaan, ya. Kalau saya sih kalau kayak tadi nasi putih, kalau sampai diinepin, kalau nggak jadi nasi goreng itu nggak enak, Dok. Iya betul. Ya, Yang nasi tapi inap enakan nasi goreng. ya, tapi kalau misalnya masaknya pagi, terus didiamin, ya, dengan didiamin gitu aja RS-nya nambah. Mmm. RS-nya nambah, walaupun tidak setinggi kalau diinepin, ya. Itu lumayan lah kalau dari masak pagi terus dikeluarin, maksudnya biarin dia adem di suhu ruangan, jadi tidak di rice cooker terus.
Walaupun dia dingin, tapi masih oke biasanya. Rasanya ya, untuk soal rasa. Terus kalau misalnya mau membiasakan diri makan nasi berwarna, boleh dimulai dengan mencampur. Walaupun kalau campur, ya dia tidak akan lantas ini jadi kurang baik atau gimana, enggak. Tapi kan dia proporsinya yang berwarna tetap ada seratnya, ya kan. Jadi gimana pun akan lebih baik ketimbang dia cuma makan nasi putih doang. Akan lebih baik dia mulai mencampurkan, nggak masalah. Tapi kalau di antara tiganya, nasi hitam, nasi merah, nasi coklat, ada nasi ungu juga, ungu sama hitam kurang lebih ya. Kalau soal rasa, memang paling kering itu nasi merah. Rasanya tuh kayak apa ya, kayak serbuk gitu. Jadi kebanyakan orang tidak suka. Nasi coklat, oke, lumayan. Dia agak mirip ketan, agak lengket-lengket gitu, tapi oke. Nah, kalau beras hitam, nasi hitam atau ungu, dia mirip ketan hitam. Ya, betul. Jadi di antara ini, kalau misalnya mau mulai makan nasi berwarna, biasanya saya sarankan mulai dari nasi coklat atau mau nasi hitam. Masalahnya di harga, nasi coklat sih lebih murah. Nasi beras hitam mahal ya. Mahal, mahal, Merah mahal. juga Saya pernah nyobain mahal banget, Dok. mahal Tapi ya. memang dia Oke. karena dia kayak ketan gitu, jadi memang lebih tahan lama sih rasa laparnya itu, jadi nggak terlalu cepat lapar dibandingin kalau kita makan nasi putih Nasi biasa putih. gitu ya, Dok. Betul. Betul. Bisa sih mulai dari komposisi pencampurannya jadi warna sedikit, kan bisa lama-lama digeser. Kalau yang nggak biasa, terus dari putih langsung jadi merah, saran saya sih nggak usah se-ekstrem itulah, yang ada nanti ngamuk sendiri, nggak mau makan. Terus akhirnya nyerah, itu enggak. Crunchy. Ya, start with a small step ya. Jadi selalu yang kecil-kecil aja dulu yang kita mampu laksana, itu paling penting. Karena urusan makan sehat, urusan diet, itu kalau bisa tuh seumur hidup. Jadi nggak Betul. musim-musiman, angin-anginan, tren-trenan gitu. Setuju banget, Dokter. Kalau Gitu. untuk nasi jagung gimana, Dok? Roti Beberapa jagung. kan ada yang mencampurkan nasi pada saat memasak itu mencampurkan dengan jagung, dengan kacang-kacangan, wijen atau yang lain. Itu kan itu kira-kira apakah murni cuman untuk menambahkan seratnya saja ataukah Mhm. karena kan seperti yang kita tahu jagung sendiri itu kan juga karbohidrat ya, Dok, ya? Gitu. Ya, jagung. Jagung manis itu karbohidrat, tapi kalau jagung muda yang kecil-kecil sejari Mhm. gitu, itu sayur ya, Dok. Tapi kalau Oke. kita ngomong jagung manis, ya itu karbohidrat, tapi dia tinggi serat. Mau dicampur, ya wes boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau soal kalori, lagi-lagi kurang lebih sama. Cuman kalau mau dicampur dengan apa, polong-polongan, mau dicampur wijen, apa, boleh, nggak masalah. Karena polong-polongan itu ya kacang ijo, kacang kedelai, kacang merah tuh yang suka ditambahin ke nasi ya. Ya, Itu, tinggi seratnya. Dia kan selalu ada selaputnya ya di luar, itulah seratnya. Itu yang bikin kenyang. Kalau saya pribadi, kebetulan lauknya ada kacang, misalnya ada sop kacang merah gitu ya, saya udah nggak makan nasi, itu kacang aja saya ambil. Jadi itu dapat proteinnya dapat, karbonya dapat, dan di dalam kacang pun banyak ini lemaknya. Ada lemaknya, lemak baik. udah lengkap Jadi gitu ya, udah Dok, ya? sehat. Tapi kalau misalnya mau dicampur, tujuannya sama seperti tadi, Dok. Jadi tujuan pencampuran dengan kacang-kacangan, dengan jagung, dengan biji-bijian, itu targetnya adalah meningkatkan serat. Memang dengan pencampuran seperti itu juga vitaminnya jadi ditambahkan, mineralnya jadi ditambahkan, ya ada tambahan semuanya. Ya, Menarik gitu. banget ya, Dokter. Cuman ngomongin Mhm. nasi aja bisa panjang loh kita ngobrolnya. Ini berapa lama kita lama. Iya, jadi buat yang masih penasaran, nanti buat sesi berikutnya kita ngomongin soal protein ya, Dok. Tadi kan kita udah Oke, boleh. ngomongin karbo, nasi. Mhm. Ya, saya cuma ngambil nasi aja, tapi meskipun sebenarnya karbo itu sebenarnya banyak ya, Dok, ya. Karbo itu Banyak, banyak. banyak macamnya. Nanti mungkin kita bikin sesi sendiri untuk karbo, pilihan karbo yang lebih baik, yang kandungan gulanya lebih rendah, yang mana yang kandungan gulanya lebih tinggi, yang mana kira-kira takarannya seperti apa. Mungkin nanti kita Karena bahas soal indeks glikemik kali ya, Dok, iya terkait betul, tentang karbohidrat. indeks glikemik, Dokter. Kemudian Oke, untuk oke. protein, protein Mhm. itu kan ada nabati sama protein hewani, Hewani. Dok. Nah, nanti mungkin kita akan bikin sesi sendiri untuk membicarakan yang mana yang lebih bagus antara protein nabati dan yang mana yang lebih bagus protein nabati atau hewani. Karena beberapa Ya.
orang ada yang vegan, tidak makan protein hewani. Nah, itu bagaimana mengakalinya supaya mereka juga tidak kekurangan protein gitu. Oke. Oke? Sip. Sampai jumpa lagi, Dokter. Terima kasih untuk waktunya. Bye-bye. Selamat sehat semuanya. Nah, Dah.